yang beranggotakan Saya Niki Stanggang. saya Dewi Sibur Manado, Saya Binius Joshua Simirang. saya Indri Permudi Sanggang, saya Delian Siaga. Saya Filotopia. Hari ini kami lagi berada di situs kota Cina yang terletak di Jalan Kota nomor 65, Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Perjuangan. Hari ini kami akan menelusuri bagaimana peninggalan sejarah yang ada di situs kota Cina. Let's go! Situs kota Cina ini jadi pada masa abad ke-11 sampai abad ke-14 ini kita lihat apa ini museum situs kota Cina. Hal yang menarik kita lihat dari situs kota Cina. Biasanya kalau secara bahasa Indonesia pasti mengungkapkan tentang mempunyai dua huruf. Kota yang mempunyai dua D, dua N. Dapat kita jelaskan, kawan? Kota Cina ini yang mempunyai dua huruf yang sama ini mempunyai makna itu berasal dari bahasa Tamil, kawan-kawan. Dan kota ini mempunyai arti tempat. Cina ini mempunyai arti tempat yang sunyi namun kecil dan indah. Jadi dapat digabungkan yaitu situs kota kecil yang indah. Langsung aja kita lihat koleksi-koleksinya. Oke, langsung saja kita lihat koleksi yang berbagai koleksi di Museum Situs Kota Cina ini. Kita lihat koleksi yang pertama ini yang merupakan bahan perdagangan, yaitu masuknya agama ataupun masuknya Hindu Buddha di Situs Kota Cina ini dan berbagai negara dalam berdagang, yaitu seperti negara Persia, India, Cina, dan lain-lain. Kita lihat yang koleksi yang pertama itu kawan-kawan, yaitu tempat dibentuknya manik-manik, fragmen ataupun wadah yang digunakan untuk menempah manik-manik yang unik ini. Dengan cara menempahnya itu membakar ataupun melakukan sebuah alat teknologi pada zaman tersebut. Dan setelah alat bentuknya, inilah hasilnya kita lihat. Inilah hasil dari manik-manik ini. Ada berbagai macam manik-manik, ada manik-manik kaca, manik-manik keramik, dan yang seperti tadi banyak dari berbahan kaca ini merupakan teknik khas dari India Selatan. Dapat kita lihat dari bentuknya. Apabila yang punya corak yang unik, berarti itu berasal dari India ataupun dari berbagai hal. Dan kita lihat kalungnya ini merupakan manik-manik yang sangat unik dan indah ya. Dan koleksi yang berikutnya itu kita lihat barang-barang ekspor ataupun barang yang menjadi kota Cina ini merupakan perdagangan. Kita lihat yang pertama dari bentuknya saja. Ini merupakan kayu dari kayu barus, kayu dari kayu manis, dan anak, dan juga dari bentuk yang sudah kering. Ini merupakan sebuah yang sangat menarik untuk dibahas ini tentang museum ini jelaskan secara terperinci. Dan ini hal-hal bagian-bagian mentahnya, dan inilah hasil dari museum tersebut. Nah, di sini saya mengambil alih pada museum. Nama patung ini adalah Kang Wisnu. Nah, kerja patung ini adalah patung yang berbahan dasar batu granit, merupakan tumbuhan warga yang tempat tinggalnya di sekitar situs kota Cina ini pada tahun 1979. Nah, patung ini ditemukan pada saat tidak utuh lagi, kepalanya terpenggal, yang menandakan kalau patung ini ditandai dengan adanya serangan ataupun gangguan dari kerajaan-kerajaan lain, sehingga para arkeolog itu menduga bahwasanya kerajaan yang ada di situs kota Cina ini diserang ataupun kerajaan lain seperti itu. Juga patung ini tidak asli ya, ataupun yang replikanya yang aslinya itu diletakkan di Museum Negeri Sumatera Utara. Dari fosil Marangwe. Jadi fosil Marangwe ini ditemukan dari alat orang Sumatra, arah selatan dari situs kota Cina. Fosil buaya muara ini ditemukan di kedalaman 1 meter. Dengan adanya
ditemukannya fosil buaya muara ini merupakan menunjukkan bahwasanya ada bukti dari habitat buaya muara kulit kerang. Jadi kulit kerang ini ditemukan pada abad 12 sampai 16 Masehi. Jadi kulit kerang ini merupakan dapur yang dibuang di dekat pemukiman warga setelah kerangnya dikonsumsi oleh masyarakat pada zaman dahulu. Jadi dengan adanya tumpukan-tumpukan kerang seperti ini, itu tulang belulang. Jadi tulang belulang ini merupakan tulang belulang dari rahang buaya, dari binatang buas, tulang rusuk ikan, dan sebagainya. Nah, yaitu fosil kura-kura raksasa. Jadi bagian ini merupakan cangkang dari kura-kura raksasa itu, dan di bagian yang ini merupakan warna putih. Ini merupakan kaki dari fosil kura-kura raksasa. Kulit kerang ini berasal dari abad ke-12 sampai ke abad 16 Masehi. Kulit kerang-kerang kuno ini ditemukan di parkiran museum. Nah, sekarang kura-kura ini ditempatkan dalam akuarium yang berisikan air payau. Air payau ini mengandung zat yang berfungsi mengawetkan sampai berabad-abad. Nah, sifat kimiawi dari air payau ini menyebabkan semut arkeolog di kawasan situs kota Cina terselamatkan. Dan selanjutnya ini ada nampan persetelan ritual di wisata terbuat dari tembaga abad ke-13. Nah, di sini ada temuan pecahan arca di lokasi struktur candi pada kota Dalian. Di sini ada contoh batu bata dari situs Majapahit di Jawa Timur abad ke-13. Selanjutnya ada contoh batu bata dari situs kota Rempang. Nah, di sini ada arca nanti. Arca nanti ini digunakan dalam peribadahan umat Hindu. Nah, ini pecahan arca nanti ini ditemukan warga di bawah pohon keramat pahlawan dan tempat kota Cina. Nah, pecahan arca nanti ini sudah dicari oleh arkeolog peneliti kota Cina yang sudah dicari selama 4 tahun dan baru ditemukan di September 2016. Selain ditemukan dalam keadaan hancur, tinggal dalam serpihan dari bagian mata sampai bagian leher yang berantai. Nah, ini menguatkan bukti bahwa dulu kota Cina pernah diserang dan pernah dihancurkan. Nah, di bawahnya ada batu bata temuan situs kota Cina. Di sebelahnya ada batu bata penjepit struktur bangunan. Nah, yang terakhir ini adalah ini rupanya tepung ikan, tetapi belum diketahui fungsinya apa. Baik, penjelasan yang ada di ruangan ketiga ini kita akan menjelaskan koleksi-koleksi gerabah dan keramik. Nah, maka yang pertama saya akan menjelaskan jenis-jenis keramik yang berbeda-beda di masing-masing dinasti. Jadi ini kita melihat di sini bahwasanya ada tembikar unik temuan situs kota Cina. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini adalah bentuk pecahan-pecahan. Ini adalah bentuk pecahan guci besar dari masa Yuan abad ke-14. Ini fragmen tembikar India. Jadi ini berasal dari India pada abad ke-12 sampai 13. Jadi situs kota Cina ini dipengaruhi oleh India yang masuk ke sini dan melakukan perdagangan. Nah, kemudian kita beralih ke Muang Thai. Jadi adanya pengaruh negara-negara Muang Thai. Jadi di sini ada terlihat peninggalan arkeologinya. Salah satunya itu Kendi. Kendi itu di Permian. Kita beralih ke tempat kuali jenis tembikar lokal abad ke-12 sampai 14 Masehi ditemukan di Danau Siombak. Jadi bentuk kuali ini dipergunakan masyarakat lokal untuk peralatan mereka sehari-hari. Kemudian di sini bentuk dari pecahan-pecahan kuali coklat pada abad ke-12 sampai 14 Masehi. Keramik ini memiliki tekstur yang berbeda-beda sesuai dengan dinasti masing-masing. Yang pertama itu adalah dinasti Qing pada abad yang ke-17 sampai 19 Masehi. Kita bisa melihat bahwa bentuk keramiknya itu sudah lebih modern sedikit karena sudah terlihat ada motif-motif yang menarik. Nah, salah satunya ada seperti mangkok kecil seperti fragmen cepuk dinasti Yuan. Jadi ini dinasti Yuan ini ada pada abad ke-13. Nah, ini cepuk ini dipergunakan untuk tempat sirih dan untuk perhiasan. Nah, di sini juga ada piring Cina Qing abad ke-19. Jadi bentuknya itu sudah lebih baik, lebih menarik lagi gitu. Piring-piringnya ada yang bentuk besar, kemudian yang medium dan yang kecil. Ini
bisa dikatakan bahwa ini adalah bentuk pecahan dari guci. Nah, ini adalah bentuk mangkok yang ini bentuk pecahan-pecahan yang tidak utuh lagi. Kemudian yang di sini adalah dinasti Ming abad ke-14. Jadi bentuk teksturnya sudah berbeda dengan dinasti Yuan, yang dimana dinasti Ming ini bentuk motifnya lebih terukir lagi seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhiasan ditemukan di kota Cina. Yang pertama itu mengenai manik-manik. Manik-manik yang ditemukan di situs kota ini diklasifikasikan menjadi 12 ragam jenis dengan berbagai ukuran dan bentuknya. Ada yang silinder, kerucut ganda, tong, bulat, cakram, silinder. Sedangkan variasi warna manik-manik antara lain kuning, merah bata, putih, hijau, biru, hitam, hingga putih susu, hijau giok, serta coklat. Kemudian ini ada juga temuan di situs kota Cina ini, yaitu cincin yang diperkirakan berumur sekitar 1000 tahun, dan cincin ini belum diketahui mengenai dari mana asalnya sebenarnya. Kemudian yang berikut yaitu mengenai koin-koin yang ditemukan di situs kota Cina ini. Dengan keberadaan koin-koin ini dapat menguat dan penting tentang keberadaan situs kota Cina ini sebagai perdagangan atau pelabuhan kota Cina. Sebagai pelabuhan adalah ditemukannya koin mata uang dalam jumlah yang cukup banyak. Pada